Market Movers pekan ketiga bulan Juli 2020. Perhatian pasar pekan ini tampaknya masih akan tertuju ke isu terus meningkatnya penyebaran virus COVID-19 secara global setelah beberapa negara ekonomi maju melaporkan kenaikan kasus infeksi. Selain itu, fokus pasar lainnya juga akan tertuju pada keputusan moneter dari 3 bank sentral utama, yaitu Bank Sentral Jepang, Bank Sentral Kanada, dan Bank Sentral Eropa. Senin, 13 Juli. Data ekonomi penting yang perlu diperhatikan hari ini datang dari Jepang, yaitu data tingkat aktivitas industri tersier untuk periode Mei yang dirilis oleh Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang. Data ini mengukur nilai total layanan yang dibeli oleh perusahaan Jepang. Peningkatan pembelian mengindikasikan peningkatan aktivitas ekonomi Jepang. Bila datanya lebih buruk dari estimasi, ini berpeluang memicu pelemahan mata uang yen dan USD JPY bergerak naik. Selasa, 14 Juli. Pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, National Australian Bank akan merilis data survei tingkat keyakinan pengusaha Australia terhadap kondisi ekonomi terkini untuk periode Juni. Bila datanya dirilis lebih rendah dari estimasi, ini berpeluang memicu penurunan Aussie USD. Selanjutnya, perhatian trader akan tertuju kepada perilisan data neraca perdagangan Tiongkok untuk bulan Juni yang jadwalnya masih tentatif. Bila angka surplusnya lebih rendah dari estimasi, ini berpeluang memicu penurunan Aussie USD lebih lanjut. Siang harinya, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, pasar akan mendapatkan data ekonomi penting dari Jerman dan Inggris. Dari Jerman akan dirilis data tingkat inflasi konsumen bulanan final untuk periode Juni. Tingkat inflasi yang meninggi menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi, sehingga bila datanya lebih buruk dari perkiraan, ini berpotensi menekan Euro USD. Sementara dari Inggris, pasar akan melihat data pertumbuhan GDP dan produksi manufaktur bulanan untuk bulan Mei. Bila kedua data tersebut dirilis lebih rendah dari estimasi, maka ini dapat memicu penurunan GBP USD. Selanjutnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, pasar akan melihat data produksi industri zona Euro untuk bulan Mei dan hasil survei keyakinan terhadap ekonomi zona Euro dan Jerman untuk bulan Juli yang dirilis oleh lembaga ZEW. Bila data-data tersebut dirilis lebih baik dari estimasi, ini berpotensi menopang kenaikan Euro USD. Malam harinya, tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, pasar akan menantikan perilisan data inflasi konsumen Amerika Serikat yang dapat menjadi tolak ukur pemulihan ekonomi AS. Bila datanya dirilis lebih buruk dari estimasi, ini berpotensi memicu pelemahan dolar Amerika Serikat dan dapat menopang kenaikan harga emas. Rabu, 15 Juli. Pagi hari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, pasar akan melihat perilisan hasil survei tingkat keyakinan konsumen Australia terhadap prospek ekonomi untuk bulan Juli yang dikeluarkan oleh Westpac Banking Corporation. Bila datanya dirilis lebih baik dari estimasi, ini berpotensi menopang kenaikan Aussie USD. Selanjutnya, untuk waktu yang masih tentatif, pasar akan menantikan keputusan moneter terbaru dari Bank Sentral Jepang. Bila mereka secara mengejutkan memangkas suku bunga acuan atau akan menggelontorkan lebih banyak stimulus untuk menopang perekonomian Jepang yang dihantam virus COVID-19, ini berpeluang memicu pelemahan yen atau kenaikan USD JPY. Biro Statistik Inggris pada pukul 13 waktu Indonesia Barat akan merilis data inflasi konsumen dan data indeks harga produsen Inggris untuk periode Juni. Bila data dirilis lebih buruk dari estimasi, ini bisa mengindikasikan penurunan aktivitas ekonomi Inggris dan berpotensi menekan pergerakan GBP USD. Pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, pasar akan mendapatkan data ekonomi dari Amerika Serikat, yaitu data indeks aktivitas manufaktur wilayah New York untuk periode Juli. Bila data dirilis lebih baik dari estimasi, ini berpeluang menopang penguatan dolar Amerika Serikat dan harga emas berpotensi turun. 45 menit kemudian, penurunan harga emas berpeluang semakin dalam bila data produksi industri Amerika Serikat untuk periode Juni yang dirilis oleh Federal Reserve hasilnya lebih baik dari estimasi. Selanjutnya, tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat, perhatian pasar akan tertuju ke keputusan moneter terbaru dari Bank Sentral Kanada. Bila mereka secara mengejutkan memangkas suku bunga atau mengeluarkan kebijakan stimulus, maka dolar Kanada berpeluang melemah dan USD CAD bergerak naik. Setengah jam kemudian, seperti biasa, pasar akan mendapatkan data laporan cadangan minyak mentah mingguan Amerika Serikat dari Badan Energy Information Administration atau EIA.
Bila data menunjukkan angka kenaikan cadangan melebihi estimasi, ini berpeluang memicu penurunan harga minyak. Dan pukul 22 waktu Indonesia Barat, trader akan mencerna konferensi pers dari Gubernur Bank Sentral Kanada, Steve McCallum, berkaitan dengan kebijakan moneter Bank Sentral Kanada terbaru. Bila beliau menyuarakan pandangan yang pesimis atau dovish, maka USD CAD berpeluang bergerak semakin menguat. Kamis 16 Juli. Pagi hari pukul 5:45 waktu Indonesia Barat, Selandia Baru akan merilis data tingkat inflasi konsumen selama kuartal kedua. Bila data dirilis lebih tinggi dari estimasi, ini menunjukkan aktivitas ekonomi kembali meningkat di Selandia Baru dan berpeluang menopang kenaikan NZD USD. Selanjutnya pukul 8:30 waktu Indonesia Barat, perhatian pasar akan tertuju ke data tenaga kerja Australia untuk periode Juni. Bila data-data dirilis lebih baik dari estimasi, ini berpeluang memicu kenaikan AUD USD. 30 menit berselang, AUD USD berpeluang menguat lebih lanjut bila dua data Tiongkok, yaitu data pertumbuhan GDP kuartal kedua dan data produksi industri bulan Juni, hasilnya lebih baik dari estimasi. Seperti yang kita ketahui, Tiongkok adalah rekan dagang utama Australia. Selanjutnya pukul 13 waktu Indonesia Barat, Inggris akan merilis data-data tenaga kerjanya, yaitu data indeks upah rata-rata, data klaim tunjangan pengangguran, dan data tingkat pengangguran. Bila semua data tersebut dirilis lebih buruk dari estimasi, GBP USD berpotensi tertekan. Setelahnya, fokus trader akan tertuju ke perilisan hasil survei kondisi kredit kuartal kedua oleh Bank of England atau Bank Sentral Inggris pukul 15:30 waktu Indonesia Barat. Bila hasilnya dipandang pesimis, ini berpotensi memicu penurunan GBP USD lebih lanjut. Tepat pukul 18:45 waktu Indonesia Barat, volatilitas tinggi bisa menghampiri pergerakan Euro USD karena pasar merespon keputusan moneter Bank Sentral Eropa yang baru. Bila mereka memangkas suku bunga atau akan memberikan stimulus baru, Euro USD berpotensi tertekan. 45 menit kemudian, tepat pukul 19:30 waktu Indonesia Barat, pasar akan mencari informasi tambahan mengenai langkah kebijakan moneter Bank Sentral Eropa terbaru dari konferensi pers Presiden ECB, Christine Lagarde. Bila beliau memberikan pandangan yang dovish atau pesimis, maka Euro USD berpeluang tertekan semakin dalam. Dan di jam yang sama, Amerika Serikat akan merilis 3 data ekonomi penting, yaitu data penjualan retail periode Juni, data indeks aktivitas manufaktur wilayah Philadelphia periode Juli, dan data klaim tunjangan pengangguran mingguan. Bila ketiga data tersebut dirilis lebih baik dari estimasi, ini berpotensi menopang penguatan dolar Amerika Serikat dan dapat membuat harga emas bergerak turun. Jumat 17 Juli. Pukul 16 waktu Indonesia Barat, pasar akan melihat data inflasi konsumen final zona euro untuk periode Juni. Bila hasilnya lebih tinggi dari estimasi, ini berpotensi menopang penguatan Euro USD. Malam harinya, pukul 19:30 waktu Indonesia Barat, pasar akan mendapatkan data izin membangun dan data jumlah pembangunan tempat tinggal yang baru yang dimulai selama bulan Juni. Aktivitas perumahan yang meninggi mengindikasikan aktivitas ekonomi mulai pulih. Oleh karena itu, bila data dirilis lebih buruk dari estimasi, ini berpeluang memicu pelemahan dolar Amerika Serikat dan menopang penguatan harga emas. Selanjutnya pukul 21 waktu Indonesia Barat, pasar akan melihat data hasil awal survei sentimen konsumen Amerika Serikat yang dirilis oleh University of Michigan. Data ini menunjukkan tingkat keyakinan konsumen terhadap ekonomi Amerika Serikat. Bila hasil survei dirilis lebih buruk dari estimasi, ini berpotensi menopang kenaikan harga emas lebih lanjut. Berikut adalah jadwal market movers yang lebih lengkap untuk Anda perhatikan, agar Anda tidak kehilangan kesempatan. Segera manfaatkan peluang tradingnya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kontak person Anda di MEFX. Terima kasih dan sukses untuk trading Anda. Nantikan Market Movers setiap minggu, jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi pertama.